Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita selalu menjaga kesehatan kita di pandemi COVID-19 ini. Dengan cara apa? Kita harus selalu menjaga jarak dan selalu menggunakan masker saat kita berpergian dan tidak lupa mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita bersama saya Apik Budiono, tenaga pengajar SMA Negeri 1 Tangerang Raja. Kita akan bahas golongan transisi periode keempat, sifat fisika dan kimianya, kelimpahan di alam, proses pembuatannya, dan manfaatnya. Dalam sistem periodik periode keempat, unsur golongan transisi itu mengisi subkulit D. Apa saja? Itu scandium, titanium, vanadium, kromium, Mn, Fe, kobalt, Ni, Cu, dan Zn dari golongan 1B sampai 8B. Nah, ini adalah gambaran dari unsur transisi periode keempat dari warnanya. Unsur transisi periode keempat tadi sudah saya jelaskan, dia mengisi di blok D. Jadi elektron valensi terletak pada subkulit D, maka digolongkan dia adalah unsur transisi luar. Dan jika unsur transisi tersebut mengisi subkulit F, maka digolongkan unsur transisi dalam. Yang kita bahas sekarang adalah unsur transisi dari golongan 1B sampai 8B. Unsur transisi periode keempat itu mempunyai sifat khas. Yang pertama, dia bersifat logam, yang disebut dengan logam transisi. Kemudian logamnya itu mempunyai bilangan oksidasi positif, umumnya lebih dari 1. Nanti akan kita lihat bagaimana menunjukkan bilangan oksidasi lebih dari 1. Kemudian membentuk senyawa kompleks. Pada umumnya senyawanya banyak warna. Beberapa di antaranya golongan unsur transisi ini sebagai katalisator. Kemudian kegunaan unsur transisi periode keempat. Di antaranya scandium ini digunakan untuk baseball, senjata api. Perpaduan dari aluminium dengan scandium. Titanium itu digunakan untuk badan pesawat terbang karena tahan terhadap temperatur tinggi. Kemudian vanadium itu digunakan untuk per mobil karena dia mempunyai kelenturan dan untuk pembuatan alat mesin dengan kecepatan tinggi. Kromium ini digunakan untuk pembuatan baja yang tahan karat. Mangan ini digunakan untuk pembuatan mesin-mesin bulldozer atau kereta api karena dia keras dan tahan lama. Besi ini digunakan untuk pembuatan baja dan alat-alat dapur biasa digunakan dan untuk pembuatan campuran cat. Kemudian kobalt atau Cu ini digunakan untuk pembuatan alloy stelit seperti alnico dan lain sebagainya. Nikel ini campuran antara nikel dan Fe kromium itu digunakan untuk pembuatan uang logam. Kemudian baterai elektrolit dan keramik. Tembaga untuk jaringan kabel listrik. Seng digunakan untuk campuran. Bisa digunakan campuran besi dan baja yang tahan karat. Seng digunakan untuk alloy misalnya tembaga dan seng. Kemudian bagaimana keberadaan di alam? Scandium itu dijumpai dalam tortovalits di alamnya. Kemudian titanium itu 10 terbanyak di kerak bumi, dijumpai dalam bentuk ilmenite atau rutil. Vanadium itu dijumpai di alam hanya 0,02%, dijumpai dalam bentuk patronit dan vanadinite, masih banyak lagi yang lain. Kemudian kromium dijumpai di alam dalam bentuk mineralnya, itu adalah kromit. Nikel itu dijumpai di alam dalam bentuk pentlandite. Kemudian nikel diperoleh dengan cara memanaskan besi dalam tungku pembakaran.
Cu, tembaga, itu dijumpai bisa dalam bentuk kovalin di alam, bisa bentuk kupritnya Cu2O. Seng itu ditemukan di alam dalam bentuk mineral. Jadi golongan transisi itu didapatkan di alam dalam bentuk batuan-batuan mineral. Konfigurasi elektron, kalau kita lihat tadi dijelaskan bahwa bilangan oksidasi untuk golongan transisi ini lebih dari 1. Seperti titanium plus 2 plus 3 plus 4. Vanadium plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat oksidasi pada transisi atau biloxnya itu lebih dari 1. Ini akan menunjukkan warna khas pada batuan-batuan mineral dari unsur transisi. Bilangan oksidasi yang paling stabil ini yang merah, ditunjukkan dengan warna merah. Dari konfigurasi tadi, kita dapat menentukan sifat magnet dari unsur transisi. Sifat magnet di sini, logam transisi ada 3, diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Diamagnetik itu sifat magnet yang ditolak. Bagaimana cirinya? Kita lihat Zn. Zn mempunyai konfigurasi terisi penuh. Maka Zn ini mempunyai sifat logamnya adalah diamagnetik kalau dilihat dari sifat magnetnya. Kemudian paramagnetik itu adalah sifat magnet yang sedikit ditarik oleh medan magnet. Artinya konfigurasi dari golongan transisi itu hanya ada satu yang tidak berpasangan. Maka dia akan mempunyai sifat paramagnetik seperti scandium. Ini hanya satu pada konfigurasi yang tidak berpasangan. Terus kemudian ferromagnetik, artinya sifat logam magnet dari transisi yang dapat ditarik medan magnet dengan sangat kuat. Harus terisi penuh pada elektronnya itu yang tidak berpasangan, itu semakin banyak maka akan bersifat ferromagnetik. Seperti Fe yang tidak berpasangan ini ada 4, kobalt ini ada 3, maka dia bersifat ferromagnetik. Sifat fisiknya, unsur transisi periode keempat mempunyai keelektronegatifan yang rendah. Jadi energi ionasi dan keelektronegatifan-nya rendah. Biloxnya dapat kita lihat tadi, bilangan oksidasinya lebih dari 1 dan bersifat ionik. Mempunyai daya konduktor dan listrik yang sangat baik. Subkulit D pada golongan transisi rata-rata tidak terisi penuh kalau kita perhatikan pada konfigurasi tadi. Inilah sifat khasnya dari golongan transisi pada sifat fisiknya. Nah, dari muatan tingkat oksidasi tadi akan menyebabkan mineralnya bermacam-macam warna jika dilakukan pembakaran. Inilah yang menunjukkan ciri khas daripada unsur transisi. Besi dengan tingkat oksidasi Fe2+ itu berwarna hijau, tapi kalau besi dengan tingkat oksidasi Fe3+ dia akan menunjukkan warna jingga. Ini menunjukkan bahwa tingkat oksidasi pada mineral unsur transisi itu mempunyai macam-macam warna. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu belajar di kondisi COVID-19 ini. Mari kita cegah sama-sama penyebaran COVID-19 ini. Dengan cara apa? Ini dapat kita lihat mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Nasrul minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi